Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mitra Sehati. Kembali lagi bersama kami di acara podcast RSUD Subang. RSUD Subang, Mitra Sehati menuju sehat. perkenalkan nama saya Puji. Nama saya Siska. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang mengenai kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan dengan narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Nah, di RSUD Subang ini sudah ada dokter spesialis THT. Beliau adalah dokter prima spesialis THT BKR. Selamat datang dokter. Selamat datang. Oke, terima kasih. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Dr. Prima Erlangga, spesialis THT-KL. Saya alhamdulillah baru bergabung nih di RSUD Subang. Semoga kedatangan saya bisa memenuhi kebutuhan kesehatan untuk masyarakat Subang ya. Amin. Oke. Mungkin dokter itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Subang ya. Iya. Terima kasih. Apalagi sekarang bulan puasa ya, bulan puasa dokter kan mungkin kering ya tenggorokan gitu. Banyak banget yang Bisa jadi. sakit tenggorokan. Jadi dok, ini dok kan sekarang bulan puasa ini ya, Teh Puji ya, pas tenggorokan kering, iya terus telinga sering mendengung ya. Itu bagaimana dok tanda-tanda gangguan telinga, hidung, tenggorokan yang harus kita abaikan? Ini nggak apa-apa atau misalnya yang harus segera diperiksakan ke dokter? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya cukup bagus ya. Oke. Sebenarnya THT ini suatu keilmuan yang cukup luas ya, telinga, hidung, tenggorokan. Meskipun dia ranahnya hanya 3 organ, cuma dia hampir mengcover salah satu indera penting kita, salah satunya pendengaran telinga ya. Nah, yang perlu diwaspadai terutama adalah biasanya mungkin secara general mendenging ya. Kadang-kadang pasien ini abai nih, oh mendenging nggak apa-apa nanti juga hilang, atau oh mungkin ini kayak ada yang ngomongin, nah mitosnya seperti itu ya. Padahal mendenging sendiri itu merupakan gejala dari kurang dengar. Ya, jadi kalau sudah ada mendenging, itu kemungkinan ada gejala kurang dengar. Nah, kurang dengar sendiri banyak penyebabnya ya. Banyak penyebabnya, bisa dari kelainan di luar saluran telinganya, bisa di telinga tengah atau bisa di telinga dalam ya. Nah, terus yang kedua yang perlu diwaspadai mimisan. Nah, terutama pada orang tua, pada orang dewasa. Mimisan yang terlalu sering terus bercampur lendir atau disertai dengan gangguan menelan, benjolan di leher, terus sakit kepala, itu perlu diwaspadai. Itu merupakan gejala dari kanker. Terutama kanker nasofaring atau kanker di belakang hidung, dan yang kedua adalah kanker hidung ya. Nah, itu mereka biasanya abai. Masyarakat sering datang terlambat ke rumah sakit setelah benjolan parah, setelah dia berobat alternatif tidak sembuh baru dibawa berobat. Nah, akhirnya pengobatannya jauh lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Terus yang terkait itu yang lain juga adalah serak. Nah, serak atau sesak itu pada beberapa kasus kadang-kadang pasien juga abai itu. Nggak apa-apa saya serak. Nah, serak sendiri bisa disebabkan karena tumor laring atau karena adanya polip atau benjolan di pita suara. Meskipun pada beberapa kasus tidak menimbulkan gejala dan keluhan ya. Tapi semakin lama bisa menimbulkan sampai hingga sesak dan lain-lain. Mungkin secara garis besar itu sih yang paling perlu diwaspadai ya. Jadi serak pun harus kita waspadai Ya, tetap serak pun itu. Konser katanya bisa. Sama mendenging juga ya, bukan karena diomongin orang ya. Ya, betul. mitos ya. Iya. Ya dok, sedikit cerita nih dok. Karena kan setelah mandi tuh kita telinga itu basah ya dok. Iya, betul. Apa sih dok cara mencegah infeksi pada telinga itu ya dok ya, yang pada umumnya, terutama pada anak-anak nih dok. Oke, sering betul. kan minta dikorekin tuh. Ya, betul. Jadi secara garis besar untuk mencegah infeksi telinga ya, secara umum sebenarnya sih yang paling penting tidak boleh dikorek telinga. Ya, tidak boleh dikorek-korek, tidak boleh menggunakan cotton bud terlalu sering, karena semakin kita sering menggunakan cotton bud, si saluran telinga kita itu akan infeksi. Nah, saat infeksi dia akan membengkak,
pada beberapa kasus dia sampai keluar cairan, keluar nanah karena itu saking nyerinya. Dan biasanya pasien kalau sudah keluar seperti itu timbul nyeri, ya. Terus kalau misalkan infeksi telinga sendiri ada dua sebenarnya, telinga bagian luar, ada infeksi telinga bagian dalam. Kalau bagian luar tadi yang saya sebutkan pertama gara-gara trauma atau korek telinga, tapi kalau di bagian dalam biasanya karena batuk pilek sebelumnya. Ada riwayat batuk pilek, terutama memang betul pada anak-anak. Anak-anak terus biasanya dia batuk pilek. Kenapa sih paling sering pada anak-anak? Nah, itu biasanya kalau anak-anak saluran telinga kita itu unik. Dia punya saluran pembuangan ke hidung, ya. Nah, saluran pembuangan ini kalau pada anak-anak dia cenderung lebih rata, lebih datar. Sehingga kuman dari ini lebih mudah masuk. Kalau dewasa dia lebih tinggi. Nah, jadi untuk naik dia jauh lebih sulit. Tapi tidak menutup kemungkinan tetap ada. Gitu ya untuk ininya. Ini dok, kan sekarang lagi banyak tuh yang sinusitis dok. Itu tuh apa sih perbedaan antara sinusitis akut dan sinusitis kronik? Bagaimana cara pengobatannya gitu dok? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Untuk sinusitis sendiri secara arti kata itu sinusitis adalah peradangan pada rongga sinus ya. Nah, kita harus tahu dulu nih sinus tuh banyak, ada 4 sinus di bawah mata, di dahi, di belakang hidung ada 2, depan dan belakang. Nah, sinus ini bisa menimbulkan infeksi. Yang pertama jika ada cairan yang masuk dan terperangkap dan tidak bisa keluar hingga timbul kuman. Nah, akut atau kronis biasanya kalau akut itu biasanya kurang dari 14 hari ya. Kalau kronis biasanya lebih dari 14. Nah, untuk kasus sinus biasanya untuk yang akut dia ada infeksi yang berat ya. Nah, kalau akut itu merupakan kegawatan di bidang THT, harus segera karena biasanya yang mengenai sumbernya adalah dari hidung. Kalau akut otomatis infeksinya berat, kumannya lebih ganas sehingga lebih mudah masuk ke otak. Nah, jadi sedangkan untuk kronis biasanya dia cenderung lebih lama, tapi dia memang prosesnya bertahun-tahun, butuh waktu bertahun-tahun. Nah, tanda dan gejala apa sih dari sinus yang perlu kita waspadai? Yang pertama, kalau sinus itu biasanya nyeri di wajah, ya, nyeri di bawah mata, di dahi, seperti ada yang neken, terutama saat kita sujud, ya, muslim tuh sujud atau ruku itu kok ada yang neken gitu dok. Nah, itu sakit, ya. Pusing gitu Betul. ya? Terus yang kedua adalah sering mencium bau busuk tanpa sebab. Kalau saya sering mencium bau busuk ya dok, nah kemungkinan nanahnya sudah terlalu banyak sehingga itu. Itu yang mengendap di hidung ya? Ya, yang ketiga adalah dia rasa mengalir ke tenggorok. Kok ada rasa ngalir gitu ya, tapi nggak pernah hilang gitu. Terus saja, nah itu biasanya tanda-tanda sinus, gitu, sinusitis. Itu ya. Sangat bermanfaat sekali ya buat pemirsa Mitra Sehat semua. Jadi kita mengetahui ya mengenai sinusitis ya. Jadi segera kalau misalnya ada gejala-gejala tersebut bawa ke THT. Oh iya dok. Untuk peranan kesehatan gigi ini dok, ada berkaitannya nggak sih dok dengan kesehatan THT ini? Ah iya, bagus, pertanyaannya bagus. Gigi itu dia organ yang bersinggungan dengan THT ya. Gigi kita itu dia menempel pada ruang sinus maksila atau sinus yang. Nah, orang dengan riwayat gigi berlubang, terutama bagian atas, bagian belakang ini, dia sering timbul peradangan dan kumannya naik hingga ke rongga sinus. Nah, karena akar gigi kita itu dia menancap ke rongga sinus. Nah, jadi kadang-kadang kalau dia kumannya sudah bertahun-tahun dia masuk. Nah, dia jadi penyebab infeksi sehingga dia terkumpul. Nah, itu akan menyebabkan nyeri juga. Memang gigi merupakan salah satu penyebab. Jadi gitu. ada kaitannya dok ya? Ya, betul, ada kaitan. Betul, oral hygiene atau kesehatan mulut itu penting. Ya. Dok, sekarang ya polusi udara itu ya teh sangat-sangat banyak ya karena banyak yang memiliki kendaraan sekarang kemana-mana gitu ya dok. Itu bagaimana ya dok langkah-langkah yang kita dapat diambil untuk melindungi diri kita gitu untuk tidak terjadi penyakit telinga hidung tenggorokan itu. Oke, betul. Polusi dan debu itu biasanya berkaitan dengan rinitis alergi ya. Rinitis alergi itu suatu kondisi alergi yang ditimbulkan karena biasanya lebih ke
faktor inhalan atau yang dihirup. Yang pertama bisa udara dingin, ya paparan udara dingin terlalu ini. Yang kedua adalah debu, ya. Terus yang ketiga adalah house dust mite atau kita kenal dengan apa? Sisa dari serangga, ya, baik kecoa, tungau dan lain-lain. Lalu asap rokok, lalu asap kendaraan terutama yang diesel. Nah, hal-hal ini bisa menyebabkan peradangan rinitis alergi. Nah, cara pencegahannya gimana? Yang pasti yang pertama adalah penggunaan masker ya. Penggunaan masker itu penting, terutama untuk orang yang reaksi alergi itu penggunaan masker. Nah, yang kedua adalah cuci hidung. Cuci hidung ini secara penelitian jurnal itu hampir menurunkan angka kejadian rinitis alergi hingga lebih dari 50%. Dan jika dilakukan rutin setiap hari selama 1 bulan pertama kita evaluasi, biasanya dia bisa menurunkan gejala rinitis alergi hingga 80%. Itu tapi yang penting adalah komitmen dari si pasien untuk melakukan pencegahan itu. Oh iya dok, mungkin mitra sehatnya belum tahu ya dok, bagaimana cara mencuci hidung itu dok? Oke. Oke, kalau nanti sebenarnya sih di YouTube banyak ya. Di YouTube itu banyak sekali caranya, cuma saya jelaskan biar lebih ini ya. Oke, jadi nanti kalau saya biasanya akan memberi si pasien cairan NaCl, ya NaCl dengan suntikan tanpa jarum, lalu 0,9% mungkin ya. yang NaCl itu 0,9%, kita ambil cairannya, lalu si pasien menunduk, ya, lalu miring ke kiri, masukkan suntikannya, masukkan ke lubang hidung yang atas. Ya, yang kanan. Yang atas, patokannya yang atas lebih baik ya. Nah, buka mulutnya, semprot, ya. Nanti keluarnya dari hidung sebelahnya atau dari mulut. Ambil, lakukan 2 kali setiap lubang hidung, ya. Bergantian, sehari 3 sampai 4 kali. Lebih sering lebih baik, terutama pada orang rinitis alergi. Tapi kalau untuk maintain atau pencegahan, mungkin sehari sekali atau 2 kali cukup. Gitu. Yang biasa dicoba ya untuk mitra sehati yang memiliki riwayat alergi Ya, hidung betul. terutama. Betul sekali. Nah dok, ada nggak sih dok teknologi yang terbaru ini seperti telemedicine untuk kesehatan THT ini dok? Kalau telemedicine sebenarnya sih memang penting ya, maksudnya kita mengikuti zaman ya. Cuma tidak semua pengobatan itu bisa menggunakan telemedicine ya, karena kami dokter tetap harus melakukan pemeriksaan terhadap pasien ya. Betul, mungkin secara garis besar kita bisa, tapi tetap tatap muka, kita lihat periksa pasien, kita wawancara, kita ngobrol, itu lebih mengena, feel-nya lebih dapat. Terutama kita approach-nya atau tindakan kita mau selanjutnya terhadap pasien kita lebih enak. Secara langsung ya dok. Makanya lebih baik datang aja ke RSUD Subang ya. Iya betul, karena sudah ada ya RSUD Subang. Oh iya dok, untuk jadwalnya nih dok. Nah dokter, mungkin kita saat ini kapan sih jadwal di RSUD Subang ya? Oh iya. Untuk jadwal sendiri untuk saat ini saya berpraktik di hari Senin dengan Selasa, pukul 8 hingga pukul 12 ya, siang. Pagi hingga siang. Dilanjut juga di hari Selasa di jam yang sama. Berarti kalau ada keluhan tentang kesehatan khususnya THT ini silakan segera untuk konsultasikan dengan Dokter Prima di hari Senin dan Selasa pada jam 8 sampai jam 12 siang. Ini dok, kan sekarang pada lansia nih dok, kan banyak yang penurunan fungsi telinganya gitu. Mungkin itu mah karena faktor usia, tapi kan kasihan juga ya dok. Itu bagaimana ya dok cara mengenalinya agar bisa ditangani gitu dok? Memang kasus yang paling banyak pada orang lansia adalah salah satunya tinnitus atau tinnitus ya. Nah, seperti tadi saya ceritakan di awal, tinnitus merupakan gejala dari kurang dengar ya. Nah, kurang dengar ini pada orang tua biasanya memang karena ada sumbatan, atau yang kedua adalah kerusakan dari tulang pendengaran yang sudah terlalu lama, yang kaku ya. Yang ketiga memang kerusakan pada sarafnya. Kerusakan pada saraf ini banyak bisa disebabkan karena penggunaan obat-obatan yang lama, baik obat malaria, obat kanker,
obat TB ya, itu bisa menyebabkan kerusakan atau kita kenal dengan ototoksik namanya, kerusakan telinga pada disebabkan karena obat-obatan ya. Atau memang karena memang ya faktor usia aja, si selnya sudah